Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan dan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam situasi pandemi saat ini yang masih berlangsung di seluruh dunia, kami tetap mengucap syukur. Dan kami percaya bahwa kehidupan kami ada dalam rencana Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, dan buatlah kami mengerti akan kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Yesaya 59 ayat 1-2. Tertulis demikian, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua ingin agar doa-doa kita mendapatkan jawaban Tuhan. Tuhan berjanji bahwa setiap doa yang kita naikkan dalam namanya akan dijawab olehnya. Dan kita menerima apa yang kita minta, sebab Tuhan adalah Bapa yang baik, yang mengerti kebutuhan kita anak-anaknya, dan memberikan apa yang kita perlukan. Kalau kita belum mengalami jawaban doa, ada baiknya kita mengintrospeksi diri kita. Mungkin ada hal yang perlu kita perbaiki dari diri kita. Dalam renungan hari ini, kita akan memahami ada 3 hal yang harus kita bereskan agar doa kita tidak terhalang. Yang pertama adalah beres dengan Tuhan. Dalam Yesaya 59 ayat 1-2 dikatakan bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Ayat firman Tuhan ini menegur kita, apabila selama ini kita masih hidup dalam dosa, agar kita segera bertobat dengan sungguh-sungguh. Pertobatan kita akan membawa pemulihan, dan doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, beres dengan sesama. Dalam Matius 5 ayat 23-24 dikatakan, sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mempersembahkan korban berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Dan ini termasuk doa. Ketika kita berdoa, kita hendaknya tidak memiliki kebencian, amarah atau dendam dalam hati kita kepada sesama kita. Ampunilah orang-orang yang bersalah kepada kita. Berdamailah dengan mereka apabila memungkinkan untuk berdamai secara 2 arah. Namun apabila tidak ada respon dan tidak memungkinkan untuk berdamai secara 2 arah, maka kita secara pribadi harus sudah beres. Tidak ada kepahitan lagi dalam hati kita. Kalau kita berbuat kesalahan kepada orang lain, kita harus meminta maaf dan berdamai kembali dengan orang yang kita rugikan. Tuhan menghendaki agar kita memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita. Jadi kita harus meminta maaf saudara dan berdamai. Namun bila tidak memungkinkan, karena tidak ada respon, yang terpenting kita sudah meminta ampun kepada Tuhan. Dan kita sudah sungguh-sungguh berusaha untuk berdamai dan memperbaiki kesalahan kita. Kalau hubungan kita dengan sesama sudah beres, maka doa-doa kita tidak akan terhalang. Yang ketiga, saudara, beres dengan pasangan hidup kita. Dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 dikatakan,
Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudara yang dikasihi Tuhan, para suami seringkali bersikap egois dan mau menang sendiri, serta merasa diri lebih benar dari istri, bahkan merasa dirinya lebih superior dari istrinya. Ayat ini mengajarkan kepada para suami untuk menghormati dan mengasihi istri, agar doa-doa suami tidak terhalang. Bereskan masalah dengan istri, dan hiduplah dalam kerukunan dan kedamaian. Untuk para istri, juga harus beres dengan suami. Jangan ada dendam, amarah, dan kebencian kepada suami. Karena dengan kondisi yang demikian, menjadikan istri tidak bisa berdoa, dan doa juga tidak berkenan, sebab Tuhan mau agar setiap orang beres terlebih dahulu dengan sesamanya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita bereskan hidup kita, agar doa-doa kita tidak terhalang. Beres dengan Tuhan, beres dengan sesama, dan beres dengan pasangan hidup kita. Jangan sampai ada hal-hal yang menghalangi doa kita, akibat adanya sesuatu dalam hati kita, dan akibat dari apa yang kita perbuat. Bereskan diri kita, saudara, agar kita mengalami jawaban doa dan berkat Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kami untuk membereskan kehidupan kami. Ampunilah kami Tuhan akan kesalahan dan dosa-dosa kami kepadamu. Sucikan kami, kuduskan hidup kami, supaya kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa hidup dalam perdamaian dan kerukunan dengan sesama kami. Penuhi hati kami dengan cinta kasih-Mu, supaya kami dapat mengasihi semua orang dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Tolong kami juga ya Tuhan, supaya kehidupan kami bersama dengan pasangan hidup yang Tuhan karuniakan senantiasa ada dalam kerukunan dan kedamaian. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh mengasihi istri atau suami kami dengan kasih yang sungguh. Kami tidak hidup dalam pengkhianatan ataupun perselingkuhan, tapi kami hidup benar, sungguh-sungguh mengasihi pasangan hidup kami, dan setia, serta hidup dalam kerukunan dan kedamaian. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami di sepanjang hari ini. Berikan kami tuntunan-Mu ya Tuhan, supaya kehidupan kami hari ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.